Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab telah menjadi orang yang paling aku kasihi di antara para anak-anakku, kata Umar bin Khattab. Umair bin Wahab al-Jumahi kembali dari perang Badar dalam kondisi selamat. Akan tetapi ia pulang tanpa membawa anaknya yang bernama Wahab karena ditawan oleh kaum muslimin. Umair amat khawatir bila kaum muslimin akan menyiksa anaknya karena dosa yang telah dibuat oleh ayahnya. Dan ia juga amat khawatir bila kaum muslimin akan menganiaya anaknya dengan bengis sebagai balas dari tindakan ayahnya saat menyakiti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di suatu pagi Umar hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan para berhala yang ada di sana. Ia bertemu dengan Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijir Ismail. Umar lalu menghampirinya dan berkata, "Selamat pagi wahai pemuka bangsa Quraisy." Sofwan membalas, "Selamat pagi Abu Wahab. Duduklah agar kita dapat berbicara sejenak, sebab waktu dapat berhenti karena pembicaraan." Umar pun duduk di hadapan Sofwan bin Umayyah. Kedua pria tersebut akhirnya mengingat peristiwa Badar dan kekalahan mereka yang telak. Mereka juga menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Muhammad dan para sahabatnya. Dan mereka menjadi bergidik saat mengingat para pembesar Quraisy yang mati terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Dan mereka terkenang akan Al-Khalid. Lalu Sofyan langsung berseru, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka." Umar menyahut, "Demi Allah engkau benar." Lama berselang Umar berkata lagi, Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalau aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar, kalau saja aku tidak khawatir dengan keluarga yang aku khawatirkan kehidupan mereka bila aku tidak ada, pasti aku sudah mendatangi Muhammad dan membunuhnya sehingga aku dapat menyelesaikannya dan menolak segala kejahatannya." Kemudian ia meneruskan lagi ucapannya dengan suara pelan, "Dan keberadaan anakku yang bernama Wahab yang menjadi tawanan mereka, itu yang membuat kepergianku ke Yasrib menjadi hal yang tidak dapat dielakkan." Sofyan bin Umayyah memegang ucapan Umar bin Wahab sebelum kesempatan berlalu. Sofyan memandang Umar. Saya berkata, "Ya Umar, aku akan menanggung semua hutangmu berapapun jumlahnya. Sedang keluargamu, aku akan menjadikan mereka seperti keluargaku selagi aku dan mereka masih hidup. Aku memiliki uang yang cukup banyak untuk merawat mereka semua." Umar lalu menjawab, "Kalau begitu jagalah pembicaraan ini dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu." Sofwan langsung membalasnya, "Aku jamin." Umar bangkit dari masjid dan api kedengkiannya menyala dengan hebat dalam hatinya kepada Muhammad SAW. Ia lalu mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya. Ia tidak khawatir kegelisahan orang lain akan perjalanan yang dia lakukan. Hal itu karena para keluarga tawan Quraisy lainnya ragu untuk pergi ke Yasrib demi mencari keluarganya yang ditawan di sana. Umar meminta keluarganya untuk mengasah pedangnya lalu melumurkannya dengan racun. Dan ia juga meminta agar kendaraannya dipersiapkan dan dibawanya ke hadapannya. Dan ia pun lalu menungganginya. Ia mulai menuju Madinah dengan selendang kebencian dan kejahatan. Akhirnya Umar tiba di Madinah dan ia berjalan menuju masjid untuk mencari Rasulullah SAW. Saat ia sudah hampir mendekat ke pintu masjid, ia memberhentikan tunggangannya lalu turun. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang duduk bersama para sahabat yang lain dekat pintu masjid. Mereka sedang mengenang perang Badar dan tawanan Quraisy serta jumlah yang terbunuh dari pihak mereka. Mereka juga mengenang para pahlawan muslimin dari suku Muhajirin dan Ansor. Mereka juga mengingat anugerah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang kekalahan yang diterima oleh musuh. Saat kepala Umar menoleh, ia melihat Umar bin Wahab yang baru turun dari kendaraannya. Terlihat Umar sedang berjalan ke arah masjid dengan pedang terhunus. Maka Umar langsung bangkit dengan khawatir. Saya berkata, "Inilah si anjing musuh Allah, Umar bin Wahab. Demi Allah pastilah ia datang hendak membuat keburukan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami. Dan dia juga yang selalu menjadi mata-mata sebelum terjadinya perang Badar." Lalu Umar berpesan kepada para sahabatnya, "Pergilah kepada Rasulullah dan tetaplah kalian bersamanya. Waspadalah saat setan pembuat makar ini akan berlaku khianat kepada beliau." Kemudian Umar datang menghadap Nabi SAW. Saya berkata,
"Ya Rasulullah, ada musuh Allah bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga bahwa ia ingin membuat kerusakan." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bawalah ia menghadapku." Kemudian Umar mendatangi Umair bin Wahab. Umar lalu mengambil kerah baju Umair dengan keras, lalu melipat leher Umair sampai mencium tempat pedang yang berada di pinggulnya. Lalu Umar membawanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatinya dalam kondisi demikian, maka beliau bersabda kepada Umar, "Lepaskan dia ya Umar." Lalu Umar pun melepaskannya, lalu berkata kepada Umair, "Menjauhlah dari Rasul." Lalu Umair pun menjauh dari Rasul. Lalu Rasulullah SAW mendekat ke arah Umair bin Wahab seraya berkata, "Duduklah ya Umair." Lalu Umair pun duduk dan berkata, "Selamat pagi." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang kau ucapkan wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam dan itu adalah ucapan ahli surga." Lalu Umair menjawab, "Demi Allah, apa yang kau ucapkan tidak jauh berbeda dengan ucapan kami, dan jarakmu dengan kami hanya sedikit saja." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang membawamu ke sini wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Bersikaplah baik kepadaku dalam hal ini." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Lalu apa maksudnya pedang yang kau bawa di lehermu itu?" Umair menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek. Apakah ia bermanfaat buat kami saat terjadinya perang Badar?" Rasulullah SAW bertanya lagi, "Berkatalah yang jujur, apa yang kau inginkan hingga datang ke sini wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku hanya datang untuk maksud yang telah aku sebutkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan. Namun kau pernah duduk bersama Sofwan bin Umayyah dekat Hijr Ismail dan kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang terkubur di Al-Qalib. Lalu kau berkata, kalau bukan karena hutang dan keluargaku, aku akan datang kepada Muhammad lalu membunuhnya. Lalu Sofwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku, dan Allah adalah penghalang dirimu untuk melakukannya." Umair merasa terkejut sesaat, lalu ia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian dia mengatakan, "Dahulu kami selalu mendustakan apa yang kau bawa dari berita langit, dan kami juga mendustakan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi kisah pembicaraanku dengan Sofyan bin Umayyah tidak ada yang mengetahuinya selain aku dan dia. Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang telah memberitahukanmu adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan aku ke sini untuk menunjukkan aku kepada Islam." Lalu ia bersyahadat bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan akhirnya ia pun masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarkan saudara kalian ini tentang agamanya, ajarkan kepadanya Al-Quran dan bebaskan tawanannya." Kaum muslimin amat gembira dengan keislaman Umair bin Wahab. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada babi yang lebih aku cintai selain Umair bin Wahab," saat ia datang menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mulai hari ini ia adalah orang yang paling aku cintai daripada anak-anakku sendiri." Saat Umair sedang mensucikan dirinya dengan ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran dan mengisi hari-hari terindah dalam sisa umurnya yang membuat ia terlupa akan Mekah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama Sofyan bin Umayyah sedang berangan-angan dan ia melewati perkumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah dengan berita besar yang akan kalian dengar sebentar lagi, sebuah berita yang akan membuat kalian melupakan peristiwa Badar." Setelah penantian cukup lama yang dijalani Sofyan bin Umayyah, maka sedikit demi sedikit ia merasa kekhawatiran memasuki dirinya, sehingga hatinya menjadi lebih panas ketimbang batu bara, dan ia mulai kasak kusuk bertanya kepada para pengalana tentang kabar Umair bin Wahab. Namun tidak satu pun jawaban mereka yang dapat memuaskannya. Namun datang seorang pengelana yang mengatakan bahwa Umair telah masuk Islam. Begitu mendengar berita itu, seraya tersambar petir Sofyan dibuatnya, karena ia menduga bahwa Umair bin Wahab tidak akan masuk Islam meski semua manusia di bumi ini masuk Islam. Sedangkan Umair bin Wahab sendiri hampir saja menguasai agama yang baru dianutnya dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya, sehingga ia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah seorang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulunya aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam. Aku berharap engkau mengizinkan aku
untuk datang ke Mekah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka menerima dakwahku, maka itu amat baik buat mereka. Jika mereka menolak dan berpaling dariku, maka aku akan menyiksa mereka sebagaimana aku dahulu menyiksa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya izin dan ia pun berangkat ke Mekah. Sesampainya di sana ia datang ke rumah Sofyan bin Umayyah sambil berkata, "Ya Sofyan, engkau adalah salah seorang pemuka kota Mekah, seorang intelektual dari suku Quraisy. Apakah menurutmu apa yang kalian lakukan dengan beribadah kepada batu dan melakukan penyembelihan untuknya dapat diterima oleh akal untuk jadikan agama? Sedangkan aku kini telah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Umar mulai berdakwah di Mekah sehingga banyak orang yang masuk Islam karena dakwahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala Umar bin Wahab dan memberikan cahaya dalam kuburnya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.